No joke, I used to let the mic. Did you even look at this place before you? Quinn. He's just a bitter old man. I'm Janet, by the way. Napalm labels. On our YouTube channel. Hell yeah. You guys made it! Oh my god. This is great. Cerita berawal dari suasana kebun jagung di sebuah kota bernama Kettle Spring pada tahun 90-an. Hamparan jagung yang kebetulan lagi pada busuk ini dijadikan arena pesta oleh sekelompok anak muda, tepatnya di depan sebuah pabrik pengolahan jagung bernama Bay-Pen. Bete karena cuma pesta abok, si kewes hareudang merayu pacarnya untuk beraduk songkol di hamparan kebon. Biarlah tubuh ini merang dan atil, yang penting nafsu jadahnya bisa tersalurkan. Hey, come on, I thought we were gonna get high. Jessica, Jesus Christ. Pria ini merasa aneh dengan jejak sepatu seseorang yang berukuran besar. Lah masa iya di kebun jagung ada sosok Bigfoot? Seseorang rupanya sudah melukai si kewes hingga ia pun sekarat dan berujung meninggoy. Lalu pria super bangor dan nakal ini kabur sebelum bernasib seperti pacarnya. Kemudian kita beralih ke masa sekarang, ketika seorang dokter bernama Glenn ditugaskan menjadi dokter kelurahan di kota Kettle Spring. Dan inilah Quinn, remaja akil balik yang lagi hobi-hobinya mencoba hal baru, termasuk kenakalan remaja yang selalu membuatnya happy. Sampailah mereka di sebuah rumah buluk yang merupakan fasilitas dari wali kota untuk Glenn. Kondisi rumah yang mirip kandang careh jelas membuat Quinn bete dan bakal bikin malu jika nanti ia punya teman baru. Gak ada sinyal lagi. I told them. Did you even look at this place before you? Quinn. Look. Careful. Baru juga tiba di rumah, mereka sudah disambut bangkit careh saking lamanya rumah ini kosong. Lalu tak jauh dari lokasi rumah, Quinn melihat bekas pabrik Bay-Pen yang sepertinya bekas kebakaran. Makin horor aja nih rumah. Di keesokan harinya mereka kedatangan seorang tetangga yang mengajak Quinn pergi ke sekolah bareng. Pria bernama Rustin ini pun terbilang baik karena selain peduli sama tetangga baru, ia bahkan mengingatkan Quinn untuk jangan bergaul dengan geng bangor yang menguasai sekolah mereka. Namun tanpa mereka sadari, komplotan siswa nakal tersebut akan menjadi teman sekelas Quinn. Monday. Di hari pertama sekolah, Quinn melihat kelakuan para geng bangor yang ternyata sedang mengganggu Pak Guru. Mereka pun melakukan segala macam cara agar Pak Guru emosi dan membatalkan ulangan dadakan. Your desks. Your generation learned some consequences. Try me. Anyone else? Actually, I think it's your He's actually losing. Wow, his meltdown is a hit. Ketika jam istirahat, Quinn, si anak baru, diinterogasi oleh komplotan penguasa sekolah ini. Ia memang berkuasa karena si ketua yang bernama Cole adalah anaknya Pak Wali Kota. Di mana Pak Wali Kota dulunya adalah pemilik pabrik Bay-Pen yang selalu memproduksi berbagai macam olahan dari jagung. Dan karena Quinn terbilang anak nakal juga, mereka yang sefrekuensi mengajak Quinn untuk bergabung. The Bay-Pen labels. On our YouTube channel. 60. Hell yeah. Cole menceritakan ikon badut di perusahaan ayahnya dulu yang kini ia gunakan sebagai tokoh badut psikopat di channel YouTube-nya. Karena selain hobi membuat onar, Cole dan gengnya hobi membuat video prank menggunakan sosok badut. Hell yeah.
Quinn makin tertarik dengan kelakuan teman-teman barunya yang terkesan bebas dan juga hobi nakut-nakutin orang. Tak lama kemudian mereka ditemui Pak Sheriff yang memang harus peduli kepada satu-satunya dokter di kota kecil ini. I saw that new sign on your practice. Okay, well I might be first in line. Sheriff. Semua orang sudah tahu akan kelakuan geng anaknya wali kota yang selalu membuat masalah. Hingga Pak Sheriff mengingatkan Quinn untuk jangan bergaul dengan mereka. Tapi bukannya nurut, Quinn malah ikut geng bangor yang akan ngutil makanan di minimarket. See you at home, Dad. You don't have to. That was quick. Yeah, I was about to assault. Hey, you don't have. Boys and girls watching her. Teman Cole yang bernama Matt mengawali aksi mereka dengan pura-pura cekcok dengan si babang tampon. Nah, di kesempatan inilah yang lain bergerak mencuri segala sesuatu untuk bekal pesta nanti malam. What? I'm not gonna marry you. You think? Store clerk Kettle Springs could ever ask. Grandma Gladys. Cole memberitahu jika ia sudah membayar double semua minuman khusus di momen spesial menyambut Quinn yang baru bergabung. Lalu saking banyaknya minum, Matt yang kebelet ngompol mencari tempat yang sepi di depan pabrik jagung milik Pak Wali Kota ini. The sheriff was saying that the fact. Cole curhat akan nasib gengnya yang sejak setahun yang lalu difitnah telah membakar pabrik jagung. Padahal menurut keterangan polisi, kebakaran di pabrik bapaknya ini akibat korsleting listrik. Namun ia sadar semua itu akibat para warga yang sudah ngecap mereka sebagai pembuat masalah. Oh, what do you think? Smile, silly girl. Ternyata semua ini adalah prank Cole dan teman-temannya yang selalu menakut-nakuti orang menggunakan kostum badut pembunuh. Quinn kesal dong, apalagi kepanikannya tadi akan dijadikan konten video di channel mereka. I believe she fell for that. Makin lama perkenalan Quinn dan Cole semakin membuat mereka lengket dan sudah berada di sesi curhat-curhatan. Hingga mereka yang sama-sama jomblo bisa merasakan keringnya batin tanpa cinta, gundah gulana hingga menusuk ke relung jiwa. Kamana ari maneh? Quinn berterima kasih atas perkenalan mereka yang membuatnya semakin betah tinggal di kota ini. Terutama dengan kekompakan teman-teman mereka yang membuatnya merasa bahagia. Wanita mana yang gak dengar kalongen saat kepergok sang bapak ketika beradu paru? Terlihat Glenn pun emosi karena baru saja masuk sekolah, anaknya sudah berperilaku seperti ciwi-ciwi haredang di luaran sana. Dad, can you stop? It's not my fault. The cell receptionist. Quinn gak terima akan sikap ayahnya yang sudah membuatnya malu di hadapan Cole si anak wali kota. Lalu ia meminta si ayah untuk memberinya kebebasan jika mau dirinya tinggal di rumah butut ini. Apalagi Quinn katanya sudah bosan pindah rumah seperti ini demi pekerjaan ayahnya yang seorang mantri kelurahan. Quinn melihat adanya sosok badut lain yang sepertinya memperhatikan ia dan teman-temannya sewaktu di kebun jagung. Lalu ia memberitahu si babang tampon tentang keanehan ini. Sama seperti hanya Quinn, pria bernama Tucker ini tidak tahu sosok badut itu. Tak lama kemudian ia mendapat pesan video dari sosok badut yang Tucker pikir itu adalah Cole yang akan berbuat usil kepadanya. Lalu dengan menenteng bedil plastik ia mencari Cole yang menyuruhnya pergi ke lantai atas. Hey guys, not cool. Come on, man, I can hear you. Entah siapa sosok psikopat di balik kostum badut yang dengan sadisnya menghabisi Tucker. Lalu di keesokan harinya kita beralih ke rumah mewah Cole ketika Pak Wali Kota sedang bersiap untuk menghadiri acara ultah kota Kettle Spring. Tak lupa juga Pak Wali meminta Cole untuk datang daripada cuma manyun di rumah seperti ini. So today, tradition. Yeah. Kemeriahan hari jadi kota Kettle Spring membuat hampir seluruh warga tumpah ke jalanan.
Begitupun dengan Quinn dan teman-temannya. Kemudian para kewes ini memberi kesempatan kepada Cole dan Quinn agar bisa berduaan nonton parade yang biasa digelar setahun sekali ini. So, Di tengah anyepnya aroma celengan, perhatian semua orang tertuju kepada aksi konyol sosok badut yang membawa 3 butir granat. Pak Sheriff langsung menuduh Cole dan teman-temannya sebagai pelaku yang sudah mengacaukan parade. Hingga untuk kesekian kalinya Cole and the gang masuk bui termasuk Quinn. Good luck with that. Quinn tidak terima ia dan teman-temannya dituduh sebagai pelaku kekacauan. Mereka pun penasaran siapa pelaku kekacauan yang sebenarnya. Free to go. Karena memang gak ada bukti, Quinn dan teman-temannya dibebaskan dari kantor polsek. Tapi kebahagiaan Quinn mendadak suram saat ia melihat si ayah sudah cumpagung penuh kekecewaan. Has it out to get him. I tell you that? No, they did. Untuk kesekian kalinya mereka cekcok akibat kelakuan Quinn yang susah diatur. Selama itu pun Quinn meminta ayahnya untuk jangan menuduh Cole sebagai anak yang nakal. Karena yang ia tahu orang-orang di kota inilah yang pada aneh, termasuk Pak Sheriff yang asal tangkap. Be surprised with fat chance now. Untuk menjaga keelokan ototnya, Matt berolahraga ketika rumah sedang sepi. Tak lama kemudian ia menemukan kotak musik jadul yang ia pikir adalah prank jump scare dari Tucker. Check this out, Tucker. 2. Quinn tidak tahu akan nasib Tucker dan Matt yang sudah tewas oleh sosok badut. Ia pun sedang asik WA-an dengan Cole yang mengajaknya untuk ajojing. Mendengar ajakan tersebut, diam-diam Quinn keluar untuk menemui Cole yang sudah menunggunya di pengkolan. Mimpi indah ya ayah. Quinn sebenarnya takut jika sampai ayahnya tahu ia keluar bersama Cole seperti ini. Tapi menurut si tongkol lah, ngapain harus takut, asalkan Quinn kembali pulang sebelum subuh. Kemudian Cole memberikan hadiah kotak musik jadul yang dulu menjadi merchandise paling unyu-unyu di perusahaan ayahnya. All over town. Yeah? Baby, I got all kinds of stuff. Try it. Mereka bertemu dengan Rustin, si orang pertama yang Quinn kenal di kota ini. Dan ternyata Rustin adalah best friend-nya Cole sejak kecil yang memang hobi berburu malam-malam. Kemudian Cole mengajak Rustin ikut berpesta bersamanya daripada ngurusin bunda rusa yang sudah gak bernyawa. So what do I gotta do to see some of these damn... Man, are you sure the owners are okay with it? Hell yeah. Hey, you guys made it! Dalam rangka ultah kota Kettle Spring, Cole merombak bangunan pabrik menjadi arena pesta yang asik. Sementara kepopuleran Cole yang tampon dan kaya raya membuat Quinn semakin lope kepadanya. Good time! Rave, baby! Man, the one who paid for all this shit. Oh, hell! I'm only gonna say a couple things here before we get... Cole sosok berpidato dengan menceritakan jasa besar kakek buyutnya yang telah mendirikan kota Kettle Spring di masa lalu. Namun Cole katanya tidak suka dengan tradisi aneh leluhurnya yang jauh dari yang namanya bersenang-senang. Quinn yang merasakan getek di barang pecah belahnya tidak tahan ingin segera aduk songkol dengan si anak wali kota. Tapi sayang, Quinn yang sudah bela-belain bertengger malah ditolak mentah-mentah oleh Cole. Quinn, stop, Quinn! Quinn heran apa yang kurang dengannya hingga Cole hararese seperti ini. Dan karena rasa malu Quinn sudah tak terbendung, ia bergegas pulang sebelum dicari ayahnya. Hey, new girl. You get rejected. You could have told me that, Janet. Matt and Tucker, remember? Ronnie dan Janet meminta Quinn untuk jangan mudah terpancing karena ini pasti prank yang dilakukan Tucker bersama Matt. Padahal seperti yang kita tahu, Tucker dan Matt sudah dihabisi sosok badut.
This is pretty. Si Janet malah menganggap kepala Matt adalah boneka hasil rekayasa Matt dan Tucker. Tapi ketika Quinn tidak merasakan denyut nadi si korban wanita, mereka sadar bahwa ini bukanlah prank. Untung saja Bang Rustin keburu datang dan berhasil menjedor si badut sampai tewas. Tapi asal kalian tahu guys, sosok badut yang kita lihat dari awal tadi sebenarnya lebih dari satu orang. Listen, I just wanted to say that. Glenn yang menganggap Quinn sedang tidur meminta maaf karena pekerjaannya, mereka selalu berpindah-pindah dan membuat Quinn menderita. Tapi ketika ia tahu ini hanyalah buntelan bantal dan guling, Glenn yang emosi bergegas mencari anaknya. Kemudian kita kembali ke gengnya Cole yang sedang dikepung para badut psikopat. Mereka pun sulit meminta bantuan karena di daerah ini memang susah sinyal. Teenagers without heads. You gotta get out of here. That's right, we can't stay. Quinn menemukan gorong-gorong yang bisa mereka gunakan untuk kabur. Tapi sebelum mereka melewatinya, Rustin akan melakukan sesuatu untuk mencegah para badut mengejar mereka. If we distract them, we're around looking for you now. Glenn terus memberikan pesan suara berharap Quinn menghubunginya balik. Lalu tiba-tiba Glenn melihat klinik tempatnya bekerja sudah jebol seperti habis dirampok. Hello? Glenn ditangkap salah satu badut yang ingin mengobati temannya yang terkena tembakan Rustin. Lalu ia memaksa Glenn mengeluarkan serpihan pelor di tangan sahabatnya jika ingin Quinn selamat. Dari perkataan si badut, Glenn akhirnya tahu apa yang sedang dialami oleh anaknya. You only knew outfit up. Breast. Mereka merakit sebuah bom yang cukup untuk meledakkan gudang. Kemudian Rustin menyuruh yang lain pergi terlebih dulu, biarlah dirinya yang menyelesaikan aksi beresiko ini. Christ. Cole kepikiran akan nasib Rustin yang sepertinya ikut ke gulung api. Kemudian Quinn mengajak Cole untuk segera kabur dengan melewati kebun jagung. I said leave it on. Glenn bisa mendengar panggilan komplotan badut dari sebuah radio yang berada di dekatnya. Lalu ia akan mengambil radio tersebut dengan menyuruh si badut mengambil cairan infus terlebih dulu. Where? Here. Sorry about tonight. Yeah, except for the clowns trying to kill us. Fuck, it's like we're in some. Ronnie dan Janet mulai merasakan gatal oleh hibasan daun jagung di sekeliling mereka. Tak lama kemudian mereka melihat kedatangan sebuah mobil yang ternyata adalah Pak Sheriff. Tapi bukannya menolong, Pak Sheriff malah menganggap Cole sedang melakukan kenakalan seperti biasanya. Bahkan ia gak percaya ketika Quinn menceritakan kengerian yang sedang terjadi. Dressed up like. Oh my God. Right now. Shut up. You're the one who's in the. Access. Yeah, and this is insane. Why wouldn't you know? I need help. Para kewes jadi bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Lalu Janet mengajak pergi ke rumah seorang warga yang berada tak jauh dari perkebunan ini. I'm not going back in there. Wait. Quinn menyuruh kedua temannya sembunyi karena berlari seperti tadi hanya akan membuat mereka mudah diketahui para badut. Keadaan ini membuat Ronnie semakin ketakutan, apalagi saat ia melihat si badut yang menenteng sensor.
Neng Roni akhirnya tewas ketika Janet dan Quinn tiba di rumah seorang warga yang entah kenapa terdengar sepi. Lalu setelah mereka masuk, Quinn dan Janet menemukan sosok badut dengan wajah yang sudah gosong. Baru juga diangkat telepon yang tiba-tiba terputus membuat mereka kesulitan untuk memanggil bantuan. Dan yang lebih anehnya lagi, Quinn melihat anggota gengnya Cole terpampang jelas di rumah yang entah milik siapa ini. Apakah mereka memang target para badut psikopat? Bahkan dari koran jadul mereka melihat banyaknya kasus pembunuhan anak muda yang dilakukan oleh komplotan badut sejak dulu. Quinn merasa suara telepon tadi hanyalah jebakan agar mereka masuk ke dalam rumah ini. Lalu ia mengajak Janet kabur ketika tahu si badut yang tadi ternyata masih hidup. Oh my god, it's Perlawanan Quinn akhirnya membuat si badut matot dibarengi kematian Janet yang tadi kecolok lencong. Kemudian kita beralih kepada Glenn yang berniat untuk menghabisi kedua badut di hadapannya. Lalu ia mengawali aksinya dengan merekayasa si badut yang terluka agar terlihat kritis. Hingga ketika si badut yang satunya lagi mulai panik, Glenn menyuruhnya untuk menyetrum si badut yang terluka. Fuck that, we gotta go. Sorry. Setelah si badut tewas, Glenn bisa mendengar para badut lainnya dari radio. Bahkan ia pun akhirnya tahu kemana harus mencari keberadaan Quinn. Meskipun mendapatkan kendaraan untuk kabur, Quinn kesal karena ia gak bisa nyetir manual. Keadaan pun diperparah oleh kedatangan para badut yang akan menghabisinya. Singkat cerita, Quinn ditempatkan di sebuah lokasi yang masih berada di kawasan pabrik pengolahan jagung. Lalu datanglah seorang badut gemoy yang tak lain adalah Pak Sheriff. Quinn jelas gak nyangka apalagi saat tahu komplotan badut ini adalah para orang tua, termasuk Pak Guru yang ternyata jago memainkan sensor. Founders Day tradition. Meskipun bermake up badut, Quinn bisa tahu bahwa si ketua badut adalah Pak Wali Kota. Dimana semua ini si Wali Kota lakukan karena ia sudah muak dengan kelakuan Badung Cole bersama teman-temannya. Mendengar alasan tersebut, Quinn heran kenapa ia ikut ditangkap, mengingat ia cuma pendatang di kota ini. Best because every couple Oh no. in the 30s, baby. Si Wali Kota menceritakan sejarah pabrik turun-temurunnya yang menjadi mata pencaharian utama warga Kettle Springs sejak dulu. Tapi jika terjadi gagal panen, leluhur si Wali Kota percaya bahwa ada keburukan atau kejahatan yang dilakukan keturunannya. Maka dari itulah, leluhur si Wali Kota selalu menghabisi anak mereka yang dianggap gagal dan selalu menebar keburukan. Begitupun dengan yang akan ia lakukan terhadap Cole si anak bangor. Si Wali Kota tidak peduli meskipun ia harus kehilangan anaknya sendiri. Karena seperti kebiasaan leluhurnya, ia harus menghabisi Cole si beban keluarga. Daddy has to start all over. You're an insane person. Tradition. Si Wali Kota berniat untuk merekayasa kematian Cole agar anaknya ini dinyatakan tewas akibat bundir. Sementara Cole yang emosi meluapkan kemarahannya atas tradisi aneh para leluhurnya ini. Lanjut ia mengungkapkan kelakuan ayahnya yang rela membakar pabriknya sendiri demi mendapatkan duit asuransi. That was beautiful. Scandalous. Well, yes, sir. I tried to warn you. Kedatangan Glenn yang epik membuat si penjaga toko langsung pecah ketampar balok beton. Bahkan si pelayan resto langsung sekarat akibat kesate pipa besi yang melintasi tubuhnya. Keadaan ini membuat si Pak Guru emosi dan bergegas memainkan sensor kesayangannya. Glenn yang terkena tembakan menyuruh Quinn kabur selagi ada kesempatan. Di saat itu pula para badut membagi tugas untuk menangkap Quinn dan menghabisi Cole. Saat si Wali Kota akan mengeksekusi Cole, Quinn kini berada di gudang tempat penyimpanan kostum badut. Tak lama kemudian ia mendengar kedatangan Pak Sheriff yang akan menghabisinya.
Akibat mobil yang keganjal besi, Pak pejabat kesulitan membunuh Cole. Sementara Pak Sheriff akhirnya mengetahui keberadaan Quinn di ruang kostum. Y'all think Si Sheriff gemoy akhirnya tewas setelah kumur-kumur setrum sampai wajahnya becek. Di saat itu pula si wali kota masih berusaha untuk menghabisi Cole. People what they want to believe. This was bad. You were losing money, weren't you, Dad? Rustin yang ternyata masih hidup berhasil menyelamatkan sahabatnya ini meskipun si wali kota berhasil kabur. Sahabat bukan sembarang sahabat, karena sebenarnya mereka adalah pasangan home rank yang terbilang jago menutupi status jadah mereka. Quinn akhirnya mengerti kenapa si Tongkol tidak mau adu songkol bersamanya kemarin. Tapi yang terpenting bagi Quinn saat ini adalah keselamatan ayahnya, satu-satunya orang yang begitu ia sayangi. Let's get the out of here. Mereka yang tinggal berempat menggunakan mobil pabrik untuk segera kabur. Cuma yaitu dia, mobil PW Bangkong ini menggunakan sistem transmisi yang ada pedal koplingnya. Pushing the clutch. Saat mobil mulai melaju, datanglah si Pak Guru yang akan menghadang pelarian mereka. Kemudian Glenn menyuruh anaknya untuk melepaskan pedal kopling dan tancap gas sampai rampung bila perlu. Beberapa waktu kemudian, Glenn mencalonkan diri menjadi wali kota Kettle Spring. Karena sejak kejadian di pabrik jagung itu, ayahnya Cole tidak diketahui lagi keberadaannya. Di masa kampanye Glenn ini pun, Quinn akan pindah ke kota asal mereka, hitung-hitung hijrah mencari lingkungan yang lebih baik. Tuh kan, ayah mana yang mau membiarkan anaknya bergaul dengan kaum pelangi seperti Cole dan Rustin. Tapi meskipun demikian, mereka berterima kasih kepada Quinn dan Glenn yang sudah membebaskan kota kecil ini dari tradisi membagongkan. Dan sebagai hadiah perpisahan, mereka memberikan kado berupa tombak setrum yang bisa Quinn gunakan untuk melindungi diri dari kaum odong-odong seperti mereka. Siapa sangka teror kengerian badut di Kettle Spring sejak dulu adalah kelakuan leluhur Cole yang memang punya tradisi aneh, di mana mereka selalu menghukum anak yang nakal yang dianggap bibit petaka bagi perusahaan turun-temurun mereka. Seperti nasib Cole yang dianggap nakal hingga menjadi sasaran oleh ayahnya. Namun perjuangan hidup Cole tak lepas dari jasa orang-orang terdekatnya termasuk Quinn. Hingga Cole berhasil selamat meskipun si wali kota tidak diketahui lagi keberadaannya. Kita tunggu saja guys, siapa tahu aja film ini ada kelanjutannya. So segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.